Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu yang soleh-solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Pasti bisa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, ibu selalu doakan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Anak-anak, untuk pembelajaran IPA kali ini, kita akan membahas mengenai perubahan pada benda. Materi untuk pembelajaran IPA kali ini yang pertama akan membahas perubahan tetap dan perubahan sementara, kemudian ada pelapukan, yang ketiga ada pengkaratan, dan yang keempat ada pembusukan. Nah, anak-anak, apakah di antara kalian ada yang pernah membakar kertas? Ayo, apa yang terjadi setelah kalian membakar kertas? Ya, betul, yaitu kertasnya habis terbakar. Kenapa ya seperti itu? Karena terjadi perubahan benda, yaitu perubahan tetap. Apa sih perubahan tetap? Perubahan tetap itu merupakan perubahan wujud benda yang tidak dapat kembali ke wujud semula dan menghasilkan zat baru. Nah, contohnya apa saja sih? Contohnya yang pertama tadi Ibu udah contohkan, yaitu kertas yang dibakar. Nah, kertas yang dibakar akan menjadi abu dan tidak akan bisa menjadi kertas kembali. Kemudian yang kedua ada kayu yang dibakar. Kayu yang dibakar itu akan menghasilkan atau menjadi arang ya. Kemudian yang ketiga yaitu buah-buahan atau sayur-sayuran yang membusuk. Nah, sayuran yang membusuk itu akan tidak akan kembali ke semula ya, tidak akan menjadi sayuran atau buah-buahan yang segar. Nah, itu merupakan contoh dari perubahan tetap. Anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kalian telah mempraktekkan perpindahan panas ya, yaitu menggunakan sebuah lilin. Nah, kalian tahu nggak kenapa lilin itu bisa meleleh? Lilin itu bisa meleleh karena ada perubahan wujud mencair. Nah, cairan dari lelehan lilin tersebut itu akan mengeras kembali. Kenapa ya bisa seperti itu? Karena lilin yang dilelehkan kemudian akan padat kembali, itu merupakan contoh dari perubahan sementara. Perubahan sementara itu merupakan perubahan wujud benda yang dapat kembali ke wujud semula dan tidak menghasilkan zat baru. Contohnya apa saja? Yang pertama, ada air yang dibekukan atau air es yang disimpan di freezer kemudian dikeluarkan, lama-kelamaan akan mencair. Jika dimasukkan ke freezer kembali maka akan membeku. Nah, itu tidak menghasilkan zat baru karena merupakan perubahan sementara. Kemudian ada juga yang pertama tuh Ibu contohkan, yaitu melelehkan atau membakar lilin. Nah, lelehan lilin itu yang awalnya mencair, lama-kelamaan akan mengeras kembali. Kemudian kalian melelehkan mentega. Mentega yang awalnya padat kemudian dilelehkan menjadi cair, jika didiamkan akan padat kembali. Itu merupakan contoh dari perubahan sementara. Kemudian ada perubahan benda selanjutnya, yaitu ada pelapukan. Apa sih pelapukan? Pelapukan itu merupakan proses suatu benda menjadi melapuk atau menurun kualitasnya. Pelapukan itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada pelapukan biologi, yang kedua ada pelapukan fisika, dan yang ketiga ada pelapukan kimia. Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Nah, anak-anak, apakah di antara kalian pernah ada yang melihat meja rapuh atau melapuk? Ayo, ada yang tahu kenapa meja tersebut bisa melapuk atau rapuh?
Yah, betul. Karena pelapukan biologi. Pelapukan biologi merupakan pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup seperti rayap dan juga lumut. Contoh yang pertama yaitu batu yang ditempeli oleh lumut, lama-kelamaan batu tersebut akan pecah. Kemudian contoh yang kedua yaitu kayu atau meja yang dimakan oleh rayap, lama-kelamaan akan melapuk. Kemudian ada pelapukan fisika. Nah, Nana, apakah di antara kalian ada yang pernah main ke laut atau ke pantai? Kemudian, apakah kalian pernah melihat batu karang? Nah, kenapa ya batu karang yang kalian lihat bisa berlubang dan juga ukurannya bisa menjadi kecil-kecil? Nah, itu karena terjadi pelapukan fisika. Pelapukan fisika itu merupakan pelapukan yang disebabkan oleh faktor alam, seperti air hujan, cahaya matahari, angin, dan juga gelombang air laut. Contoh lainnya, ada terbentuknya gurun pasir. Gurun pasir itu terjadi atau terbentuk karena adanya pelapukan batuan. Kemudian yang kedua, ada batu karang yang terkikis oleh gelombang air laut. Kemudian ada pelapukan kimia. Pelapukan kimia merupakan pelapukan yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia seperti hujan asam. Contoh dari pelapukan kimia yaitu tumbuhan akan mati jika terkena hujan asam. Yang kedua yaitu dinding rumah akan melapuk karena terkena hujan asam. Bahkan jika hujan asam tersebut mengenai kulit kita, maka kulit kita pun akan melepuh. Nah, anak-anak, itu merupakan contoh dari pelapukan. Perubahan benda selanjutnya ada perkaratan. Perkaratan atau korosi terjadi karena adanya reaksi logam dengan air dan udara. Perkaratan terjadi jika berada di tempat yang lembab atau berair. Contoh dari perkaratan yaitu pagar besi yang terus terkena air hujan lama-kelamaan akan berkarat. Kemudian ada juga besi yang terkena air atau suhu yang lembab, maka akan terjadi perkaratan. Kemudian ada pembusukan. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat roti yang berjamur? Kenapa ya roti tersebut bisa berjamur? Ya, betul, karena roti tersebut sudah membusuk atau mengalami pembusukan. Apa sih pembusukan? Pembusukan merupakan perubahan suatu benda yang disebabkan karena mikroorganisme seperti bakteri dan juga jamur. Contoh dari pembusukan ada roti yang didiamkan dalam waktu yang lama-kelamaan akan berjamur. Kemudian ada daging yang membusuk. Jika daging tidak dimasukkan ke dalam freezer atau didiamkan di suhu ruangan, maka lama-kelamaan daging tersebut akan membusuk. Kemudian ada buah yang membusuk. Nah, itu merupakan contoh dari pembusukan. Perlu kalian ketahui bahwa ada cara untuk melindungi benda dari perubahan. Yang pertama yaitu untuk mencegah pelapukan dan pengkaratan, besi dan kayu bisa dicat dengan cat anti karat dan juga anti rayap. Kemudian, untuk mencegah pengkaratan pada baja atau besi, bisa ditambahkan kromium dan nikel. Itu akan membuat baja atau besi menjadi tahan lama dan mengkilap. Dan yang ketiga, itu untuk mencegah pembusukan, bahan makanan dapat diawetkan. Itu seperti diasinkan, dimaniskan, dibekukan ke dalam freezer. Nah, itu semua merupakan cara untuk melindungi benda dari perubahan.
Alhamdulillah untuk materi hari ini telah selesai. Tadi kita telah membahas mengenai perubahan tetap dan perubahan sementara, kemudian pelapukan, perkaratan, dan juga pembusukan. Sebelum Ibu tutup, di sini ada evaluasi. Ada 5 pertanyaan. Kalian salin soalnya ke buku tugas IPA-nya, kemudian dijawab dan dikumpulkan di hari pengumpulan tugas. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat meskipun kita masih belajar online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.